Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Jurnal Edukasi ya. Kali ini kita akan membahas lanjutan tentang soal pedagogi persiapan P3K Kementerian Agama tahun 2023 ini. Baik sobat Jurnal Edukasi ya, bagi yang baru menemukan channel ini silahkan untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan atau tekan tanda loncengnya agar kita bisa terus bersemangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita mulai saja dari soal nomor 1. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam mengenai topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam. Di antaranya, 1. Belajar dari aneka sumber, 2. Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, 3. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, 4. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, 5. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Kegiatan belajar tersebut dinamakan titik-titik: A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, E. Contextual teaching learning. Baik, kita bahas dulu satu persatu terkait jawabannya. Untuk yang A, terkait tentang elaborasi. Elaborasi ini kita lihat dulu peran siswa dan peran guru. Peran siswa ini melaporkan hasil eksplorasi secara lisan atau tertulis, baik secara individu maupun kelompok, menanggapi laporan atau pendapat teman, mengajukan argumentasi dengan satuan. Kemudian peran guru di sini, guru memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, memecahkan masalah, bertindak tanpa rasa takut, memfasilitasi siswa untuk berkompetensi. Sedangkan kalau eksplorasi itu peran siswa membaca, berdiskusi, atau melakukan percobaan, mengumpulkan dan mengolah data. Sedangkan guru berperan menggunakan berbagai pendekatan dan media, memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan sumber belajar dengan melibatkan siswa secara aktif. Kemudian konfirmasi itu disebut juga feedback atau umpan balik, di mana peran siswa melakukan refleksi terhadap pengalaman belajarnya, sedangkan peran guru itu memberikan umpan balik positif kepada siswa, memberi konfirmasi melalui berbagai sumber terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi, berperan sebagai narasumber dan fasilitator, memberi acuan agar siswa melakukan pengecekan hasil eksplorasi. Sedangkan browsing itu mencari apa yang kita inginkan dalam internet ya, di searching di Chrome, di Yahoo, ataupun di laman-laman yang sudah tersedia di internet. Sedangkan contextual teaching learning merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan yang nyata bagi siswanya itu. Jika dilihat dari pernyataannya bahwa kegiatan guru ini melibatkan belajar dari beraneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran dengan media pembelajaran dan sumber lainnya, juga memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik, guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, memfasilitasi dengan percobaan laboratorium, studio, atau lapangan ini ya, itu jika dikaitkan dengan kegiatan belajar ini, yang sesuai, yang cocok adalah yang eksplorasi ya, yaitu bagaimana guru memberikan berbagai pendekatan dengan media dan juga memfasilitasi terjadinya interaksi antara guru, siswa, dan juga lingkungan sumber belajar itu. Jadi nomor 1 yang sesuai adalah yang B, eksplorasi.
Nomor 2, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah titik-titik. A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Ini adalah makna atau arti dari kognitif itu apa? Kita cari dulu artinya. Menurut Williams dan Susanto, bahwa kognitif itu adalah cara individu bertingkah laku, bertindak, dan cepat lambatnya individu saat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Nah, ini ada memecahkan masalah. Di sini faktor kognitif itu juga bisa difungsikan bagaimana bisa memecahkan sebuah masalah yang dihadapi. Nah, maka istilah kognitif itu adalah kaitannya tentang kemampuan untuk memecahkan masalah. Nomor 2 adalah B. Nomor 3, perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah titik-titik. A. Inspirasi. B. Budaya. C. Inspirasi. D. Pengasuhan dan lingkungan. Kita lihat dulu beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif menurut beberapa ahli, yaitu adalah faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor sekolah. Ini yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Jadi di sini yang sesuai adalah yang D, pengasuhan dan lingkungan. Pengasuhan berarti kaitannya dengan faktor keluarga. Nah, dan lingkungan, di lingkungan di sini juga sudah ada ya, menurut para ahli itu. Berarti jawabannya nomor 3 adalah D, pengasuhan dan lingkungan. Nomor 4, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri, termasuk kecerdasan titik-titik. A. Kognitif. B. Sosial. C. Emosional. D. Moral. Di sini kata kuncinya adalah membina hubungan dan kemampuan dalam memotivasi diri. Nah, ini membina hubungan dan kemampuan dalam memotivasi diri. Memotivasi diri itu berarti kemampuannya dalam lingkungannya, individu dan lingkungannya. Nah, itu berarti kecerdasan kira-kira kognitif, sosial, emosional, atau moral. Kalau membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri itu berarti kecerdasan emosional. Coba kita lihat definisi menurut Daniel Goleman. Apa kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman itu adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Nah, ini adalah kecerdasan emosional. Berarti kalau membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri itu termasuk kecerdasan emosional. Nomor 4 adalah C. Nomor 5, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. A. Sosial emosional. B. Kognitif. C. Moral. D. Spiritual. Nah, di sini seorang peserta didik itu dalam dirinya itu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar, dia ingin tampil. Nah, dia tidak memberi, tetapi sayangnya dia tidak memberi kesempatan orang lain untuk mengemukakan pendapat. Nah, jika ia ada orang lain itu memimpin dan mengendalikannya jalannya diskusi, ya ia cenderung memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Nah, ini akan adalah sebuah permasalahan dalam perkembangannya. Ini kaitannya tentang kalau menurut Daniel Goleman tadi, kecerdasan emosional itu adalah bagaimana bisa seseorang itu mengatur kehidupan emosionalnya dan intelijensinya. Jadi peserta didik ini tidak mampu untuk mengendalikan dirinya, terutama terhadap hubungan diri sendirinya dengan orang lain. Ini berarti kan hubungan sosial. Nah, kalau kemudian ia memisahkan diri karena istilahnya ada orang lain yang lebih mendominasi, maka ia akan cenderung memisahkan diri. Nah, ini berarti kan emosionalnya juga mengalami permasalahan.
Berarti nomor 5 ini adalah peserta didik tadi dengan persoalan tadi mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial emosionalnya. Nomor 5. Nomor 6. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan. B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Di sini yang ditanyakan bagaimana guru itu bisa memahamkan pelajaran itu kepada siswanya yang mengalami kesulitan. Nah, itu tindakan yang paling tepat itu bagaimana? Atau mengulang kembali, atau memberikan tugas, atau memberikan buku sumber lain untuk dipelajari siswa, atau membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jadi yang paling tepat, yang paling sesuai guru untuk mengatasi kesulitan dalam memahamkan pelajaran kepada siswanya itu ya yang D ini, ya, membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jadi ketika salah satu siswa atau beberapa siswa yang mengalami kesulitan ini dibantu bagaimana bisa mengatasi kesulitan itu dalam memahami setiap pelajaran. Jadi nomor 6 adalah D, membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Nomor 7 ini masih ada kaitannya nomor 6 tadi ya. Bila ada seorang guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Nah, jika kaitannya juga mengalami kesulitan memahami materi pelajaran seorang siswa itu, tindakan yang paling sesuai apakah dengan memindahkan tempat duduk kemudian peserta didik itu bisa paham, atau mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik padahal mayoritas mungkin sudah paham, hanya beberapa yang belum paham, atau menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Nah, yang paling sesuai adalah yang memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Jadi kalau ada peserta didik yang mengalami kesulitan dari beberapa siswa itu ya diberikan bantuan belajar ya, yang bersangkutan secara individual atau secara kelompok, sampai siswa itu benar-benar paham akan materi pelajaran yang telah diberikan. Nomor 8. Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih merupakan pengertian dari titik-titik A. Silabus, B. RPP, C. Silabus, dan RPP di SKL. Yang ditanyakan ini adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, berarti pembelajaran tatap muka dalam satu pertemuan itu kira-kira pengertian dari apa? Silabus, RPP, silabus dan RPP di SKL. Coba kita lihat Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang proses pendidikan dasar dan menengah yang menyatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, berarti kalau rencana kegiatan pembelajaran ya, yang dilakukan secara tatap muka dalam satu pertemuan atau lebih itu dinamakan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nomor 8 jawabannya adalah B, RPP. Nomor 9. Suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang efektivitas suatu program pembelajaran disebut titik-titik. A. Tes, B. Evaluasi, C. Pengukuran, D. Asesmen. Di sini yang ditanyakan adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi tentang
efektivitas suatu program pembelajaran. Nah, suatu program pembelajaran itu akan dinilai efektif jika diperoleh informasi. Nah, caranya bagaimana? Nah, dengan cara tes, evaluasi, pengukuran, atau asesmen. Nah, kira-kira apa jawabannya nomor 9? Ya, nomor 9 adalah dengan cara evaluasi. Ya, ini disebut evaluasi. Kenapa? Jawabannya B, karena fungsi kedudukan evaluasi itu adalah untuk mengukur efektivitas setiap komponen dalam program pembelajaran. Jadi nomor 9 jawabannya adalah B, evaluasi. Nomor 10, salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah titik-titik. A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Nah, ini adalah salah satu prinsip yang digunakan dalam menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu apa. Nah, kita lihat saja dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang disebutkan serangkaian prinsip yang harus diperhatikan guru dalam menyusun RPP itu ada 8. Yang pertama, memperhatikan berpindah individu peserta didik. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. 3. Berbasis konteks. 4. Berorientasi kekinian. 5. Mengembangkan kemandirian belajar. 6. Memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. 7. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. 8. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini nomor 10 ini kira-kira yang sesuai dengan prinsip dalam penyusunan RPP itu dari ke-8 ini adalah yang B, ya. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik, ya. Nomor 2 itu, ya, berpusat pada peserta didik. Jadi jawaban nomor 10 adalah B. Sobat Jurnal Edukasi, ya, demikian 10 soal terkait soal pedagogik bagi guru untuk persiapan tes P3K Kemenak tahun 2023. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.